boleh, katanya tergantung kepada kondisi keuangan negara. Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah. Jadi saya minta Pak Dirjen sudah menghitung berhubungan sebetulnya. Kalau anggaran kita diminta lebih dikendalikan defisitnya, otomatis ada yang dikurangi, termasuk transfer ke daerah. Kalau tadi Pak Ahmad Nawari nanya gimana bisa nggak utang diturunkan, ya bisa, tapi dampaknya ke sana. Jadi kita approach-nya hati-hati, gini, utang nggak kita kurangi mendadak, tapi kita perlambat pertumbuhannya secara bertahap tergantung kondisi ekonominya. Makanya dampak-dampak tadi ke daerah segala macam ada yang dipotong, DBH-nya maupun TKD-nya. Tapi Bu Sinta bukan saya yang motong itu, Ibu Sri Mulyani duluan, jadi saya pewaris aja. Jadi jangan salahin saya dong. Enggak, saya hanya penerima. Saya malah bahkan bertanya waktu jadi Menteri Keuangan, memang boleh DBH dipotong? Itu kan ada undang-undangnya. Orang saya bilang ada undang-undang yang setelah itu, undang-undang APBN boleh, katanya tergantung kepada kondisi keuangan negara. Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah. Jadi saya minta Pak Dirjen sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Jadi kalau nanti misalnya kan nih APB-nya agak terselamatkan kan dengan harga minyak yang agak turun, kan ada sisa, karena saya hitung kan harga minyak dunia rata-rata $100 per barrel. Kalau turun let's say 75 per 80 sampai akhir tahun, berarti kan ada sisa uang tuh. Nanti itu kan sisanya kita mungkin kita utamakan ke daerah ya. Saya mesti lapor ke Pak Presiden ya, ke daerah. Jadi ada ruang untuk itu, tapi saya pikir sih undang-undang itu mau dijalankan. Jadi kita akan ini secara bertahap. Tentang yang janji saya waktu itu, kok belum ditambah. Beliau bilang Juli mulai keluar ke Kalimantan Timur ya 2026. Yang 3 tahun itu akan enggak, yang janji tambahan transfer ke daerah untuk 2026 kan. Ibu kan mintanya di meeting terakhir itu. Barusan kan nyindir yang itu kan. Yang kedua 2023 itu nanti dicicil, tapi yang 2026 yang tambahan itu akan ditambah bulan Juli ya. Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya gitu, daerah itu memang kondisi global yang masa kita seperti itu, tapi akan kita cicil bertahap. Jadi akan ada perubahan paradigma di sini dalam pengertian gini, jangan mentang-mentang pusat terus motong-motong aja tuh Pak Dirjen. Jadi kita akan atur secara bertahap. Bagaimana strategi mitigasi risiko kalau global, tadi Pak ini ya, Pak Ahmad dinanyakan globalnya kehancuran, kita gimana, apa gini terus, atau gimana ngendalin utang. Kalau utang dalam jumlah absolut nominal mungkin nggak akan diturunkan, tapi kita akan turunkan rasio utang ke PDB-nya. Jadi mungkin kita stabil tapi utangnya turun. Gimana? Kalau kita lihat zamannya Pak SBY kan utang PDB turun terus. Dari mungkin tadinya pertama dia pegang 90 terus terakhir ke 23% ke PDB 2014 kali ya. Habis itu naik lagi, sekarang ke arah situ. Apa rahasianya kenapa zaman Pak SBY bisa turun? Karena pada waktu itu yang mendrive pertumbuhan utamanya adalah private sector. Sedangkan government-nya juga mendrive tapi nggak maksimum habis-habisan waktu zaman Pak Jokowi, seperti zaman Pak Jokowi, sehingga utangnya ke PDB naik. Kenapa bisa begitu di zamannya Pak SBY? Karena kebijakan moneternya lebih mendukung private sector dalam bentuk uang di sistem dibiarkan tumbuh hampir 17%, akibatnya kredit tumbuh 22% rata-rata sepanjang 10 tahun itu. Sedangkan zaman Pak Jokowi turun ke 7% rata-rata uangnya, sehingga pertumbuhan kreditnya cuma 7% juga. Jadi walaupun government-nya ngegas habis, karena private sektornya nggak bisa tumbuh kencang, jadi tumbuhnya cuma 5 tapi utangnya naik terus. Jadi itu yang sedang kita perbaiki sekarang. Kita pastikan rasio likuiditas di sistem bertambah kan sejak September ke sini udah double digit terus rata-rata baseline atau M0, sehingga
kredit bisa tumbuh. Bahkan di bulan Mei kemarin tuh kreditnya udah tumbuh hampir 12%. Jadi itu yang kita harapkan nanti mesin pertumbuhan hidup semuanya, private, government, apalagi udah private, government, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat. Itu nanti kita bisa tumbuh cepat, tapi rasio utangnya akan cenderung turun karena kita harapkan private sector mendorong pertumbuhan lebih cepat. Rasio utang ke PDR, rasio private sector kontribusinya ke ekonomi kira-kira 90% lebih, pemerintah cuma 7% ke PDB. Jadi kalau yang private sector yang 90% lebih itu kerja, pasti dampaknya ke ekonomi akan lebih bagus dalam sisi PDB maupun itu. Tapi pemerintah juga akan berdampak signifikan juga, karena kalau pemerintah diam, private-nya juga pasti nggak jalan, itu yang 90 sektor. Jadi kita akan aktifkan semua itu. Kan 2 triwulan terakhir udah kelihatan tuh kan, kita bisa tumbuh 5,39% di triwulan keempat, sekarang bisa 5,6 di triwulan pertama, 5,61 di triwulan pertama, harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin triwulan kedua agak melambat sedikit, tapi triwulan ke depan akan lebih cepat lagi, kita dorong ke arah 6%. Dari situ kita harapkan apa? Pendapatan pajak meningkat, termasuk pajak pemerintah di daerah. Jadi strategi globalnya seperti itu. Kalau yang langsung di daerah ada banyak sekali tuh untuk jadi satu lagi untuk Bapak kan juga bertanya cara nggak langsung, gimana membantu rupiah kita. Jadi saya kemarin ke Cina bukan untuk jalan-jalan, lihat Great Wall, bukan. Cuman untuk melihat mungkin nggak kita diversifikasi sumber pendanaan, jangan dolar base aja, tapi ke yuan base. Kan sama besarnya tuh negara terbesar kedua di dunia, dan kita punya bilateral swap agreement dengan Cina. Jadi ke depan kalau kita local currency transaction katanya BI sama bank sentral sana, di mana mereka bisa kalau kita beli barang bayar rupiah, ada bilateral agreement BI sama sana, nanti mereka terimanya yuan di sana. Jadi dengan cara itu tekanan ke rupiah akan melemah secara signifikan. Saya lagi pikir juga nanti yang penerbitan Pandabon kan, mungkin kita pakai LTC aja, local currency transaction tadi, di mana mereka cuma beli bayarnya pakai yuan, nanti bank sentral sana masih ngatur, pokoknya saya terima rupiah udah. Jadi saya nggak terpengaruh ke fluktuasi atau tekanan dari dolar. Mungkin ada yang nggak suka itu, tapi biar aja. Sebelah sana pasti nggak suka, biar aja supaya seimbang ya Pak. Terus yang tadi utang, katanya kok utang lagi ke sana, Pak? Ini nggak ngutang Pak, Pak Habib Ali. Nggak ngutang Pak, itu adalah untuk membiayain proyek-proyek produktif jangka panjang, infrastruktur, jalan tol segala macam yang ada returnnya. Daripada saya ngundang investor asing, ngasih uang yang sama, barang yang punya dia, returnnya ke sana. Ini kan barang agak murah, kalau di Cina mungkin 3%, kayak IB berapa? Bunganya. Yang kita tekan ke bawah. Tapi yang jelas, barangnya punya kita, returnnya punya kita balikin duitnya ke sana. Tapi yang penting itu, diversifikasi sumber pendanaan. Jadi kalau saya ditekan lagi sama misalnya S&P ya, atau yang lain-lain, boleh ngomong gitu, saya nggak tahu, ini live ya, udah silakan. Kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan sumber dana yang berimbang, sehingga ke depan kita akan lebih kuat lagi. Untuk Pak Tamsil, municipal bond,